Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bal muqtadul qiyasi, akan tetapi, bahkan ya, bukan akan tetapi. Bahkan bal muqtadul qiyasi, bahkan adapun secara qiyas, kama qala, sebagaimana berkata Al-Asnawi, siapa Imam Asnawi, anna niyatahuma, ialah sesungguhnya niat rawatib wa ma ma'aha, di atas kan ada rawatib dan puasa yang bersama dengan rawatib. Anna niyatahuma, ialah sesungguhnya niat rawatib wa ma ma'aha, rawatib dan puasa yang membersamainya, mubatilatun, ialah membatalkan puasa, mubatilatun ialah membatalkan. Jadi bahkan kan begini, ini masih lanjutan dari pembahasan sebelumnya yang mengatakan bahwa kalau puasa yang akan kita lakukan itu adalah puasa rawatib, Asyura, tanggal puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa Bid dan seterusnya itu, maka itu harus ditakyin. Kan begitu kan? Kalau menurut Imam Nawawi harus ditakyin. Sehingga kalau misalnya diniatkan untuk 2 rawatib maka tak sah. Bahkan bukan tak sah, tak tercapai katanya. Maka yang tercapai itu hanya yang rawatib saja. Bahkan kalau secara kias, kalau menggabungkan puasa rawatib dan puasa yang selainnya rawatib, itu katanya bisa membatalkan kepada puasa. Bukan hanya, kalau di atas kan dikatakan yang terjadi itu hanya yang rawatib. Kalau secara kiasi katanya batal semuanya. Niatnya itu batal. Artinya tidak ada yang terperoleh. Rawatibnya tak terperoleh, selain rawatib juga tidak terperoleh. Kama lau nawa, sebagaimana seandainya berniat siapa seorang ad-duhra, kepada duhur, wa sunnatahu, dan sunnah duhur. Sebagaimana berniat siapa man ad-duhra, kepada duhur, wa sunnatahu, dan sunnah duhur. Au sunnatad duhri, atau kepada sunnah duhur. Au sunnatad duhri, atau kepada sunnah duhur, wa sunnatal asrih, dan sunnah asar. Sebagaimana pula tidak sah kalau misalnya kita berniat sholat duhur tapi digabung dengan sholat sunnah duhur, qobliyah ataupun ba'diyah, itu tak sah. Tak sah lah seperti itu. Mau sholat sunnah duhur tapi digabung dengan duhur, tak sah. Misalnya sunnah sebelum duhur 4 rakaat. Duhur 4 rakaat digabung niatnya, satu pekerjaan 2 niat, apakah boleh? Tak boleh kalau seperti itu, karena itu rawatib. Sunnah rawatib tidak bisa dengan yang fardu. Tak bisa ya. Sebagaimana puasa sama, puasa rawatib tak bisa digabungkan dengan yang lain. Maka sama-sama batal. Yang rawatib batal, yang bukan rawatib batal. Sholat sama, sholat rawatib digabungkan dengan yang bukan rawatib tak sah. Contoh seperti duhur digabung dengan sunnah qobliyatat duhri. Sunnah qobliyatat duhri itu yang bagus 4 teman-teman. 4 ya. Kalau ya 4 yang bagus. Dan kalau bisa tanpa salam. Jadi rakaat pertama sampai rakaat keempat itu tidak dipisah dengan salam. Salamnya cuma 1. Langsung 4 gitu loh. Tapi ada tahiyatnya, tahiyat awal ya. Jangan langsung 4 sekaligus sampai tahiyat awal. Bagus itu. Sunnahkan. Bahkan Rasulullah itu yudawimu, selalu melaksanakan sunnah qobliyatat duhri. Ya. Nah, misalnya ada orang melaksanakan sunnah qobliyatat duhri tapi digabung dengan duhur. Artinya satu pekerjaan 2 niat, maka hukumnya tidak sah. Atau sunnah qobliyatat duhri digabung dengan qobliyatal asri, tak sah. Sebagaimana puasa rawatib juga digabung dengan puasa rawatib, tak sah. Asyura digabung dengan tasu'a.
atau Asyura digabung dengan puasa Bid misalnya. Karena kebetulan bertepatan dengan hari Bid. Kemudian digabung dengan puasa Asyura yang sama-sama rawatib juga. Maka itu tak sah. Sebagaimana menggabungkan sunnah qobliyatad duhri digabungkan dengan sunnah qobliyatal asri. Tak sah. Kan bisa kan? Seperti itu. Dengan cara dikodok. Kalau misalnya kalian tadi sudah istiqomah melaksanakan sunnah qobliyatad duhri, sunnah qobliyah. Ternyata sebelum melaksanakan sunnah qobliyah, jamaah sudah dimulai. Maka kita tetap disunnahkan untuk mengkodok qobliyatad duhri sekalipun setelah duhur. Ya, paham ya? Karena kita sudah kadung istiqomah, ternyata tak memiliki kesempatan untuk melaksanakan sholat qobliyah. Faqallun niyati, maka adapun minimalnya niat. Faqallun niyati, maka adapun minimalnya niat. Al-mujzi'ati, yang mencukupkan. Minimal niat yang dikatakan cukup itu seperti apa? Nawaitu shauma ramadhana, ialah nafat nawaitu shauma ramadhana. Jadi minimalnya kalau ingin niat itu, niat minimal kalimat atau redaksi niat yang harus kita ucapkan adalah nawaitu shauma ramadhana, cukup. Aku besok mau puasa, cukup. Aku mau puasa Ramadan, cukup itu dah. Itu minimal puasa Ramadan, niat puasa Ramadan. Aku mau puasa Ramadan, cukup. Tak usah nawaitu shauma Ramadan an adai fardhi syahr Ramadan lillahi ta'ala, tak usah. Kalau minimal ya, kalau yang minimal itu sudah dikatakan cukup al-mujzi'ah. Walau bidunil fardhi, sekalipun dengan tanpa fardu. Walau bidunil fardhi, sekalipun dengan tanpa fardu. Anal mu'tamadi, menurut qaul mu'tamad. Maksudnya begini, sekalipun niat tadi tanpa embel-embel fardhon lillahi ta'ala, tanpa begitu, itu cukup menurut qaul mu'tamad. Nawaitu shauma ramadhana, tanpa fardhon lillahi ta'ala, tanpa begitu, itu sah. Kama sahhaha, sebagaimana keterangan atau penjelasan sahhaha yang mensahihkan siapa Imam Nawawi, sahhaha yang mensahihkan siapa Imam Nawawi kepada amma fil majmu'ih, di dalam kitab majmu', fil majmu'ih, di dalam kitab al-majmu'. Kenapa qasah sekalipun tanpa fardhon lillahi ta'ala? Tabaan karena ikut bil aksarina, kepada mayoritas ulama. Bil aksarina, kepada mayoritas ulama. Karena memang mayoritas ulama juga berpendapat demikian. Tetap sah sekalipun tanpa embel-embel fardhon lillahi ta'ala. Kenapa kok sah padahal tidak ada kata-kata fardun? Ini niat fardu tapi tak menyebutkan kata-kata fardun. Kok bisa sah? Kenapa? Li'anna shauma ramadhana, karena sungguhnya puasa Ramadan. Li'anna shauma ramadhana, karena sungguhnya puasa Ramadan minal baligh, dari orang yang baliw. Minal baligh, dari orang yang baliw. La yaqa'u, ialah tidak terjadi apa puasa. La yaqa'u, ialah tidak terjadi apa puasa Ramadan. La yaqa'u, ialah tidak terjadi apa puasa Ramadan illa fardhon, kecuali fardhu. Alasan kenapa puasa kita sekalipun fardhu tetap sah meskipun tanpa ada kata-kata fardhon lillahi ta'ala, alasannya karena setiap puasa Ramadan yang dikerjakan oleh orang yang baligh, yakni mukallaf, maka pasti menjadi fardu. Ada orang baligh sudah mukallaf melaksanakan puasa di bulan Ramadan, masa jadi sunnah? Tak jadi sunnah, pasti menjadi fardhu. Pasti, makanya tak perlu kata-kata fardhon. Karena meskipun kalian tidak menyebutkan kata-kata fardhon, puasa yang dilaksanakan di bulan Ramadan pasti menjadi fardhu. Pasti, tak mungkin tak jadi fardhu. Coba sekarang kalian puasa Ramadan, masa jadi puasa sunnah sekarang? Tak mungkin, pasti menjadi puasa Ramadan. Pasti menjadi puasa fardhu. Makanya tak usah menyebutkan kata-kata fardhon lillahi ta'ala. Itu minimalnya ya. Kalau misalnya ingin dilengkapkan tak salah, monggo. Ya seperti biasa itu bukan salah. Cuman kalau ingin yang minimal, standar paling minimal itu ya nawaitu shauma ramadhana cukup. Tanpa fardhon, tanpa shauma ghadin, tak usah ghadin tak perlu. Kalau yang minimal-minimal.
Wa muqtadu kalamir raudhati, adapun kesimpulan dari perkataan kitab Raudhah. Adapun kesimpulan dari kalamnya kitab Ar-Raudhah wal Minhajih dan kitab Minhaj, kesimpulan dari perkataannya kitab Raudhah dan kitab Minhaj, wujubuhu ialah wajibnya fardun, wajibnya kata fardun. Tapi di dalam kitab Raudhah dan kitab Minhaj itu mewajibkan kata-kata fardun. Kenapa ya? Karena puasa fardu katanya. Wong ini puasa fardu maka wajib menyebutkan fardun lillahi ta'ala. Jadi khilaf ya. Khilaf. Yang khilaf itu adalah terkait dengan penyebutan kata fardu. Selain itu ya enggak. Artinya yang disepakati harus ada, cuman nawaitu soma Ramadhana, dua itu, atau ada 3 kata ya, nawaitu soma Ramadhana, itu yang disepakati harus ada. Selebihnya masih diperselisihkan. Ya, paham ya? Salah satunya adalah fardhon, itu diselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Au bila ghodin, atau dengan tanpa ghodin, tanpa kata-kata ghodin. Soma ghodin, tak perlu kata-kata ghodin. Kama qala, sebagaimana berkata asy-Syaikhoni, siapa Imam Nawawi dan Rafi'i. Siapa 2 guru, yakni Nawawi dan Rafi'i. Kenapa kok sah dengan tanpa lafaz ghodin, dengan kata-kata ghodin niatnya tetap sah? Li'anna lafdzul ghodih, karena sesungguhnya lafaz ghodin, karena sungguhnya lafaz al-ghodih ishtaharat, ialah masyhur apa lafaz ghodun, apa lafaz al-ghodih, fi kalamihim, di dalam perkataan ulama, masyhur fi tafsir ta'yinih, di dalam menafsirkan ta'yin. Fi tafsir ta'yinih, di dalam menafsirkan ta'yin. Wa huwa, adapun ghodun, lafaz ghodin, wa huwa, adapun lafaz ghodin, fil haqiqatih, di dalam hakikatnya, di dalam hakikatnya, laisa, ialah tidak ada apa lafaz ghodin, laisa, ialah tidak ada apa lafaz ghodin, min haddit ta'yini, ialah dari definisi ta'yin. Min haddit ta'yini, ialah dari batasan ta'yin atau definisi ta'yin. Oleh karena itu, fala yajibu, maka tidak wajib, at-ta'arrudu, apa menyebutkan, lahu kepada ghodin, bi khususihi, dengan secara spesifik. Lafaz ghodin menurut Syaikhoni itu tidak wajib disebutkan di dalam niat nawaitu shauma ghodin, itu tak wajib. Kenapa alasannya? Karena lafaz ghodin itu sudah dikenal sebagai tafsirut ta'yin. Artinya kalau shauma Ramadan itu kan sudah ta'yin. Puasa Ramadan itu kan sudah menentukan puasa apa yang kita lakukan kan ya. Sehingga lafaz ghodin sendiri adalah menafsirkan lafaz ghodin. Jadi ghodin itu tak penting sebenarnya. Karena ta'yin sudah disebutkan dengan kata-kata Ramadhanah. Karena nawaitu shauma Ramadhanah itu kan sudah ta'yin, sudah menjelaskan apa yang ingin kita lakukan, puasa Ramadan kan. Ghodin itu sebagai penafsir dari ta'yin. Ngapain menafsirkan menggunakan tafsir ta'yin wong sudah ada ta'yinnya? Ya, paham ya? Paham. Tak perlu mengatakan ghodin, karena ghodin itu tafsir dari ta'yin. Ta'yin sudah ada, jadi tak perlu ada tafsir, maksudnya. Dan ghodin itu tak termasuk dari dari batasan ta'yin. Jadi tak termasuk dari batasan ta'yin, hanya tafsirnya tok. Bukan ta'yin. Masa ghodin itu ta'yin? Bukan ta'yin. Aku mau puasa besok. Besok apa besok? Ini kan tak jelas kan? Mau puasa apa besok kan tak jelas. Cuman menafsirkan tok.
bukan sebagai ta'in, hanya menafsirkan ta'in. Sehingga tak wajib disebutkan, fala yajibu ta'arruduh, maka tak wajib disebutkan. Bal yakfi, bahkan cukup, dukhuluhu apa masuknya wadin, bahkan cukup dukhuluhu apa masuknya wadin fi shaumis syahril manwi, di dalam puasa bulan yang diniatkan. Fi shaumis syahril manwi, di dalam puasa bulan yang diniatkan. Bahkan katanya wadin itu sudah include di dalam puasa bulan yang kita niati. Puasa apa? Ramadan. Nawaitu shauma wadin. Secara otomatis wadin itu sudah include di dalam kata-kata Ramadan. Saya mau puasa Ramadan, ini pasti besok. Ya kan, tak mungkin Ramadan tahun depan. Ya kan, tak mungkin, pasti yang besok. Tak mungkin lusa, tak mungkin 3 hari lagi, tak mungkin, pasti besok. Pasti, jadi sudah include katanya, dukhuluhu. Pasti include di dalam puasa bulan yang kita niatkan. Kenapa kau include? Lihusulit ta'ini, karena tercapainya ta'in hinidin ketika itu. Lihusulit ta'ini, karena tercapainya ta'in hinidin ketika itu. Karena kalau kita sudah menyebutkan kata Ramadhanah, pasti lafaz wadin itu sudah include di dalam Ramadhanah tadi itu. Lakin akan tetapi qadiyatu kalami syekhina, adapun keputusan atau kesimpulan perkataannya syekhina Ibnu Hajar berarti. Adapun kesimpulan atau keputusan perkataannya syekhina kal muzajjadi, sebagaimana Imam Al-Muzajjad, wujubuhu ialah wajibnya wadin. Wujubuhu ialah wajibnya lafaz wadin. Akan tetapi tadi kan sudah dijelaskan dan alasannya sampai dikemukakan apa alasannya wadin itu tak wajib, kan? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang diwakili oleh Imam Syekhina Ibnu Hajar berarti dan Imam Muzajjad mengatakan wadin itu wajib. Kalau niat tanpa wadin itu tak sah. Oke, saya simpulkan. Berarti di dalam niat puasa itu ada yang disepakati harus disebutkan, ada yang masih diperselisihkan. Yang disepakati harus disebutkan itu nawaitu shauma ramadhana. Ada 3 kalimat. Paham ya? Nawaitu shauma ramadhana. Kemudian selain itu diperselisihkan. Apa di antara yang pertama lafaz wadin itu diperselisihkan? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Begitupun dengan kata-kata fardhon lillahi ta'ala itu juga masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib. Sehingga minimalnya adalah nawaitu shaum ramadhanah cukup. Atau bahasa Indonesianya adalah besok saya mau puasa Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Saya mau puasa Ramadan itu cukup. Bersama turunah sengko apa puasa Ramadan. Mari. Ya, cukup. Kalian boleh berbahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Madura boleh, pakai bahasa Jawa boleh, terserah. Yang penting di dalam hatinya itu betul-betul menyebutkan nawaitu shaum Ramadan. Wa akmaluha, adapun maksimal atau paling sempurnanya niat. Adapun paling sempurnanya niat ain niyati, artinya niat. Kalau tadi niat yang minimal, yang pokok bedeh roh, yang penting ada, itu yang tadi. Sekarang yang paling sempurna apa? Nawaitu shauma ghadin an ada fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ingat, bukan Ramadhanah tapi Ramadhani. Saya sudah jelaskan ini, saya sudah katakan ini mungkin 1 atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Tapi yang jelas saya pernah menjelaskan ini bahwa yang paling bagus itu Ramadhani, bukan Ramadhanah. Paham? Dirubah. Yang memimpin tarawih ketika memimpin bacaan niat itu dipimpin dengan Ramadhani, itu lebih bagus. Bukan salah, Ramadhana bukan salah, cuman yang lebih bagus adalah Ramadhani. Ya. Nawaitu, berniat siapa saya? Shauma ghadin, kepada puasa besok. Shauma ghadin, kepada puasa besok. An ada fardi ramadhani hadhihi sanati. An ada fardi ramadhani hadhihi sanati, dari melaksanakan farduhnya Ramadan tahun ini. Dari melaksanakan farduhnya
Ramadan tahun ini. Ramadan ini ismul ladzi layan sorif. Apa ilatnya? Apa ilatnya? Hah? Apa dua ilat itu? Alamiah dengan was? Hah? Keliru. Apa lagi? Alamiah dan tambahan alif nun. Sehingga karena ini termasuk ismul ladzi la yansharif, maka jernya dengan fathah. Ramadan ini menjadi apa kedudukannya? Mudhof ilaih apa mudhof? Mudhof ilaih sekalipun menjadi mudhof. Ini menjadi mudhof ilaih. Ada fardi Ramadhani. Di sini kalau jer dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Fathah. Kenapa kok tidak dibaca Ramadhanah? Tak dibaca Ramadhani? Karena dimudhofkan ke apa? Hadhihi sanati, itu alasannya. Jadi kalau dibaca Ramadhanah berarti titik di situ. An ada ifar di Ramadhanah titik. Hadhihi sanati itu tidak bersambung dengan Ramadhanah. Ya. Kalau diartikan begini, saya niat puasa besok untuk melaksanakan farduhnya Ramadan, puasa fardu Ramadan. Hadhihi sanah ini kalau tidak disambung dengan Ramadan nih, maka itu dorof yang bisa ta'alluq kepada nawaitu. Berniat hadhihi sanah di tahun ini, niatnya di tahun ini. Seperti itu kan? Jadi bukan puasanya di tahun ini, tapi niatnya tahun ini, gitu lah maksudnya. Kalau dimudhofkan Ramadan hadhihi sanati, Ramadan tahun ini, itu lebih bagus daripada mengatakan saya niat puasa Ramadan. Niatnya di tahun ini. Jadi bisa seperti itu kalau dibaca Ramadhanah. Kalau dibaca nasab, kalau difathahkan. Karena kenapa kok fathah? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Kalau dijerkan dia menjadi mudhof. Ngerti ya kalau bahasa-bahasa nahwu kayak gini. Masa gak ngerti? Husnudzon saya kalian ngerti. Husnudzon saya semoga tidak keliru. Husnudzon saya ngerti. Sudah cukup, intinya kalau misalnya ada yang tidak ngerti, intinya lebih baik dibaca Ramadhani hadihi daripada Ramadhanah hadihi. Lafaz Ramadhanah, lafaz Ramadhani bil jarri dengan dibaca jer. Ramadhani itu dibaca jer. Kenapa kok dijerkan? Li idhofatihi, karena dimudhofkan, karena memudhofkan Ramadhani, li idhofatihi karena memudhofkan Ramadhani lima kepada lafaz ba'dahu setelah Ramadhani. Ramadhani itu dibaca jer dengan kasroh karena dimudhofkan kepada lafaz setelahnya, yakni hadhihi sanati. Nah, sekali lagi kesimpulannya biar tidak bingung. Kesimpulannya niat puasa Ramadan itu paling sempurnanya adalah nawaitu shaum Ramadan an adai fardhi syahr Ramadhanah hadhihi sanati. Tapi Ramadhanah dan Ramadhani yang lebih bagus adalah Ramadhani. Ramadhanah tidak salah tapi tidak lebih bagus. Ramadhani itu benar dan lebih bagus. Nah, paham ya? Kenapa redaksi itu dikatakan yang paling sempurna? Kenapa redaksi nawaitu ila akhirih tadi itu dikatakan yang paling sempurna? Lisihhatin niyati, karena sahnya niat. Lisihhatin niyati, karena sahnya niat. Hina idin ketika itu. As-sah ittifaqon, dengan kesepakatan ulama. Ittifaqon, dengan kesepakatan ulama. Kenapa nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadhan hadi sanatillahi ta'ala itu dikatakan niat yang paling sempurna karena niat itulah adalah niat yang disepakati. Ya kan? Pasti disepakati itu. Kalau kamu mengatakan nawaitu shauma Ramadhan itu kan masih hilaf. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan sah. Tapi kalau disebutkan semua, yang wadin disebutkan, yang fardhoh juga disebutkan, maka pasti sepakat ulama. Sepakat bahwa itu adalah yang yang disyaratkan.
Wabahasa dan membahas. Wabahasa ini masih pembahasan niat ya. Sedetail itu kalau Fathul Mu'in. Kalau ada wadinnya siapa tidak, ada fardunnya siapa tidak. Bagaimana kalau menggabungkan rawatib dengan bukan rawatib, bagaimana menggabungkan satu puasa dengan dua niat, digabungkan sekaligus. Itu detail. Coba baca Fathul Qorib, itu kurang detail. Kenapa tidak detail? Kalau Fathul Mu'in detail, kalau Fathul Qorib tidak detail. Karena beda konsumen. Ya kan? Kalau Fathul Qorib untuk anak-anak menengah. Kalau Fathul Mu'in sudah tinggi. Lalu kenapa Gus anak-anak Ahlussunnah kok yang dipilih Fathul Mu'in, padahal kan anak-anak Ahlussunnah ini rata-rata yang menengah atau bahkan yang masih pemula. Kenapa memilih Fathul Mu'in? Karena saya ingin menyampaikan hal-hal yang belum pernah disampaikan. Ya kan? Kalau kalian kan mendengarnya yang di Fathul Qorib atau di Tausih, ya kan? Itu kayaknya sudah di kelas. Ada banyak beberapa hal kasus atau permasalahan tentang puasa yang tidak disampaikan di kelas, tapi saya ingin sampaikan di sini. Gitu maksudnya. Ya, paham ya? Sekalipun bacanya sulit. Bacanya sulit, tapi yang bacakan bukan kalian. Yang baca saya. Tugas saya adalah harus pintar-pintar menyampaikan. Makanya sampai gitunya saya. Seandainya saya ngajar anak-anak Mahat Ali misalnya kan, enggak begitu sampai diulang-ulang. Sampai detailnya. Diulang lagi, padahal kayaknya ini sebelah sini ngerti, kayaknya di sana enggak ngerti. Di sini ngerti, di sini enggak ngerti, makanya diulang lagi. Apalagi yang belakang. Kalau yang belakang biasanya ilmu untuk mentransfer ilmu, angin lah. Ya kan? Terkadang kirim ke sirap ya. Saya reng-cerengan mulai paham ya kan, supaya paham. Saya teriak-teriak supaya kalian paham. Yang belakangnya, Masya Allah. Dalam hati saya, ya Allah, tolong ya Allah. Saya teriak-teriak biar paham. Yang ingin dipahamkan malah. Iya deh. Kata saya. Ini yang disebut dengan muji kesabaran orang puasa ya. Wahbahasa dan membahas al-adro'i siapa yang adro'i. Wabahasa dan membahas al-adro'i siapa yang adro'i annahu bahwa sesungguhnya. Annahu bahwa sesungguhnya laukana ialah seandainya ada. Laukana ialah seandainya ada alaihi ialah atas man. Atas seseorang atau man boleh. Alaihi ialah atas man mithlul adai apa semisal ada. Mithlul adai apa semisal ada. Kakodoi Ramadana seperti kodok Ramadan. Kakodoi Ramadana seperti kodok Ramadan qablahu sebelumnya sebelum ada berarti qablahu sebelum ada lazimah maka wajib hu kepada man lazimah maka wajib hu kepada man at-ta'arrudu apa menyebutkan lil adai kepada ada au ta'yinis sunnati atau kepada menentukan sunnah. Lazimah kewajibhu kepada man at-ta'arrudu apa menyebutkan lil adai kepada ada au ta'yinis sunnati atau menentukan sunnah. Au ta'yinis sunnati atau menentukan sunnah. Menurut Imam Adro'i begini. Imam Adro'i mengatakan kalau misalnya ada seseorang ketika ingin melaksanakan puasa Ramadan, ada berarti puasa Ramadan sekarang kalian ingin melaksanakan puasa Ramadan. Tapi sebelumnya tahun kemarin kalian punya hutang Ramadan. Maka sekarang kalian wajib mengatakan adaan. Wajib mengatakan adaan kata Adro'i. Ya, paham ya? Kalau masih punya hutang puasa, maka kalau sekarang mau melaksanakan puasa harus kata adaan, harus apa? Harus menyebutkan adaan dan harus menyebutkan tahun. Hadis sanah misalnya begitu. Kenapa? Supaya tidak campur antara Ramadan yang sekarang atau Ramadan yang kemarin. Ya kan? Karena Ramadan yang kemarin namanya qadha,
Ramadan yang sekarang namanya ada, jadi harus disebutkan ada apa kodok. Beda kalau misalnya kalian punya hutang Ramadan, punya hutang Ramadan sekarang dan hutang Ramadan yang kemarin, punya hutang dua, maka tak perlu menyebutkan ada ataupun kodok, tak perlu, tak perlu menyebutkan tahun berapa, tak perlu, karena sama-sama kodok. Beda kalau misalnya satunya kodok, satunya ada, maka wajib menyebutkan ada dan menyebutkan tahun. Ya, paham ya? Harus disebutkan tahun berapa. Dan ada apa kodok? Karena kamu punya utang dua, satunya kodok, satunya ada. Itu menurut Imam Ad-Ra'i. Wa yafturu dan batal amidun, siapa orang yang sengaja. Dan batal amidun, siapa orang yang sengaja, maksudnya puasanya ya. Amidun apa puasanya orang yang sengaja. Amidun siapa orang yang sengaja, la nasin tidak orang yang lupa. La nasin tidak orang yang lupa lisaumih kepada puasa. Wa in kasura sekalipun banyak minhu dari amidin orang yang sengaja. Wa in kasura sekalipun banyak minhu dari nasin ya. Sekalipun banyak minhu dari nasin, orang yang lupa. Maaf. Minhu dari nasin. Banyak nahwu jima'in apa semisal jima, wa uklin dan makanan. Wa uklin dan makanan. Alimun yang tahu, la jahilun tidak yang tidak tahu. La jahilun tidak batal apa orang yang tidak tahu, atau la jahilun tidak orang yang tidak tahu. Tidak tahu bi annama bahwa sesungguhnya sesuatu, ta'atohu yang melakukan siapa man atau siapa jahil hu kepada emak, yang melakukan siapa jahil hu kepada emak, muftirun ialah membatalkan. Kenapa kok tidak tahu bahwa itu membatalkan? Likur bi islamihi, karena baru masuk Islamnya eman. Karena baru masuk Islam. Likur bi islamihi, karena baru masuk Islam. Au nasya'ah atau tumbuh siapa jahilhu kepada Islam. Saya dulu. Ada hunya semua ya? Kita bawa HP. Nasya'ah ini melahirkan apa lahir, saya lupa. Mungkin itu tidak ada hunya ya, karena lazim kayaknya. Nasya'ah kan lahir. Bukan menumbuhkan, tapi lahir. Au nasya'ah atau lahir siapa man, bibadiyatin di lembah atau daerah. Badiah itu daerah tapi terpencil, badiah itu namanya. Di badiatin di daerah terpencil, ba'idatin yang jauh, aman dari seseorang, ya'rifu yang tahu siapa man dadikah kepada hal itu. Mukhtarun yang tidak terpaksa. Mukhtar itu kan orang yang diberi pilihan atau orang yang tidak terpaksa. Mukhtarun yang tidak terpaksa, la mukrohun tidak orang yang dipaksa. La mukrohun tidak orang yang dipaksa. Lam yahsul yang tidak tercapai,
Lam yasul yang tidak tercapai minhu dari mukroh, minhu dari orang yang terpaksa, tidak tercapai atau tidak timbul qasdun apa tujuan, apa kesengajaan, qasdun apa kesengajaan, wala fikrun dan tidak kepikiran, wala fikrun dan tidak kepikiran, wala taladdudun dan tidak merasa enak, wala taladdudun dan tidak merasa enak. Batal bijima'in dengan jima, bijima'in dengan jima, wa illam yunzil sekalipun tidak keluar mani siapa man, wa illam yunzil sekalipun tidak keluar mani siapa man. Baik, saya jelaskan dulu. Di sini menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu pertama adalah melakukan jima. Tapi jima itu yang membatalkan puasa kalau jima itu dilakukan oleh orang yang sengaja, orang yang tahu bahwa itu bisa membatalkan puasa, dan yang ketiga bukan orang yang terpaksa. Jadi kalau misalnya dia sengaja melakukan jima maka batal puasanya. Sengaja, beda kalau tidak sengaja, lupa misalnya. Dengan tak sengaja kalau lupa kan, dikira bukan bulan puasa, bangun tidur langsung jima. Oh iya bulan puasa ya. Lupa misalnya kan, tak sengaja berarti kan, tak masalah kalau seperti itu. Meskipun banyak, berapa ronde misalnya kan, atau sampai berapa piring makan misalnya. Sama kalau tak sengaja, tak batal makan sampai nambah berapa piring misalnya, makan terus habis 2 piring masih makan es teler goreng apa mas, makan es teler, makan ini sampai banyak, pas selesai udah kenyang, perut udah terisi penuh, ingat kan puasa ya kan, tak masalah meskipun habis 2 piring, selama benar-benar tak sengaja teman-teman, beda lagi, batal. Di masa 2 piring tak enggak ya. Kalau sudah 2 piring masa nggak ingat, pasti ingat lah. Yang lain nggak makan, kamu makan 2 piring. Kalau tak sengaja tak masalah. Berarti kalau misalnya kita sedang puasa ternyata lupa, kan lupa itu kan tak bisa terkontrol kan. Di luar kontrol kita lupa, itu Allah yang mengontrol. Berarti kalau misalnya kita sedang siang hari bulan Ramadan kita makan karena lupa, berarti sedang disuapin oleh Allah. Benar itu ada hadisnya itu. Berarti kita sedang diberi makan oleh Allah. Karena yang membuat lupa Allah. Itu bukan kontrol kita. Yang mengontrol lupa itu kan bukan kita, Allah. Berarti sedang disuapi. Terus kenyang 2 pereng terus. Itu sedang Allah berarti yang menyuapi kita. Itu yang pertama. Itu karena sengaja. Kalau misalnya lupa ataupun tak sengaja maka tak masalah. Sekalipun banyak katanya. Wa in kasuroh. Sekalipun banyak. Yang kedua harus tahu. Kalau tidak tahu tak batal. Di sini ada jahil ini. Ini penting saya jelaskan. Tidak tahu itu tak membatalkan puasa. Tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa. Ada orang tidak tahu bahwa kalau makan di siang hari bulan Ramadan itu tidak membatalkan puasa. Tak tahu misalnya. Maka itu tak masalah. Tetapi tidak tahu yang tidak membatalkan puasa, ketidaktahuan yang tak membatalkan puasa itu karena 2 alasan. 2 faktor. Yang pertama karena dia baru masuk Islam. Yang kedua karena dia ada di daerah terpencil yang jauh dari orang yang alim. Ya, paham ya? Kalau kalian di sini kan banyak orang alim. Terus saya tak tahu, tak tahu apa. Nah, iya kan? Nggak tahu apa, kalian tinggal nanya. Di sini banyak santri, banyak dosen, banyak orang alim, banyak ustadz, gus, kiai, lora. Banyak di sini. Ngaku nggak tahu. Nggak bisa lah seperti itu. Jadi dua alasan jahil itu yang makfu. Yang pertama karena dia masuk Islam, ya nggak heran karena dia baru masuk Islam. Kita tahu misalnya kan. Kenapa? Baru masuk Islam kemarin masuk Islam. Oh iya tak masalah. Lanjutkan puasamu. Yang kedua karena dia hidup di daerah terpencil di pedesaan yang jarang tersentuh dengan pengajian, seminar dan yang bersifat ilmiah lainnya, maka tak masalah. Paham ya? Jadi kalau ada orang aku tidak tahu, makan baunya, pas nggak boleh, saya tak tahu, tak percaya aja. Saya percaya aja.
Jangan percaya. Jadi kalau tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa kemudian dilakukan maka tak masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga harus karena kehendak sendiri. Kalau kehendak sendiri maka batal. Kalau tidak kehendak sendiri karena terpaksa maka tak batal. Selama ada 3 catatan. Orang dipaksa melakukan sesuatu yang membatalkan puasa karena dipaksa itu tak membatalkan puasa kalau ada tiga hal yang harus dipenuhi. Yang pertama harus tidak ada kesengajaan. Misalnya kalian dipaksa. Kalian diikat, ya kan? Kalian diikat, kemudian dipaksa untuk makan soto ayam misalnya. Atau apa, gulai misalnya. Atau nasi bukhori, saya mau nyaman lah pokoknya. Ayo bayangkan. Sedang diikat, kemudian dipaksa, ayo makan. Kan di dalam hatimu, nggak apa-apa dah, aku biar makan. Misalnya kayak gitu, itu namanya, bukan dipaksa namanya. Aku mau ke sana biar diikat, nanti biar dipaksa. Kayak gitu, itu namanya ada qasdun. Jadi yang pertama yang tidak membatalkan puasa, dipaksa itu tak membatalkan puasa kalau tidak ada kesengajaan. Kalau di hatimu memang sengaja, ya sudah biar dah aku makan dah. Lah itu tidak namanya batal puasanya. Itu yang pertama tidak ada kesengajaan. Yang kedua tidak ada pemikiran, tidak memang pikiran. Oh ya, aku biar gini aja. Itu kan ada pikiran untuk itu. Pikiran untuk makan. Oh, aku misalnya kan ada orang yang apa namanya ya? Memang direncanakan, itu namanya fikrun ya. Ada kesengajaan, ada pemikiran. Dan juga tidak ada teladud, rasa enak. Ya, kalau misalnya dipaksa jima misalnya. Misalnya diperkosa, kok merasa enak juga menikmati misalnya. Maka batal puasanya. Jadi diperkosa misalnya oleh suami misalnya, diperkosa oleh suami. Gak usah bayangkan yang kemana-mana. Oleh suami misalnya diperkosa. Dipaksa oleh suami. Saya gak bisa gimana-mana. Suami saya itu maksa. Pokoknya saya gak bisa ngapain. Tapi kamu merasa enak misalnya. Batal puasanya. Batal sekalipun dipaksa. Jadi 3 hal tadi. Tidak ada kesengajaan. Tidak memiliki rencana. Dan yang ketiga adalah tidak merasa enak. Dijima tidak enak. Dikasih es campur tak enak. Iya, harus kayak gitu. Kalau masih diberi campur nyaman, teman-teman. Nyaman, kenyang. Ya gitu. Batal puasanya meskipun dipaksa. Dan dikatakan ikroh itu haruslah kita memang tidak memiliki upaya untuk melawan. Itu namanya ikroh. Kalau kita masih bisa melawan tapi kita malah diam, itu namanya bukan mukroh. Ya paham ya? Di dalam ushul fikih dikatakan begitu. Dikatakan ikroh, dikatakan dipaksa itu kalau kita tidak memiliki pilihan lain selain itu, tidak bisa melawan lah, itu namanya mukroh. Kalau masih bisa melawan tapi kita diam, itu namanya bukan mukroh, berarti kita mukhtar, apa tadi bahasanya mukhtar, maka berarti kita mukhtar, orang yang masih memiliki opsi. Ya, contoh kalau di ushul fikih itu yang dikatakan mukroh adalah orang yang jatuh dari tebing. Kemudian jatuh ke orang di bawah, sehingga membunuh orang yang di bawah. Ada jatuh dari tebing. Dari lantai 8. Di bawah ada orang. Kita jatuh ke orang tadi. Membunuh orang yang di bawah. Gara-gara kita jatuh ke orang yang di bawah bati. Itu tak dihukumi katanya. Kenapa? Dia mukroh. Kan tak bisa memilih. Enggak, aku milih ke kiri. Enggak bisa. Dia pastinya jatuh ke situ. Itu namanya mukroh. Nah, orang yang seperti itu membunuh orang yang seperti ini, itu namanya mukroh. Tidak memiliki pilihan lain. Masa bisa? Aku mau ke sana, nggak bisa. Pasti jatuh ke sana. Atau yang tidak mukroh contohnya lagi, kalau kita sedang ngupir bis remblong seperti yang di Walang kemarin, kan ada banyak opsinya, antara dia benturkan ke tembok atau ke jurang, itu kan banyak opsinya. Tapi malah nerobos orang-orang di depan. Itu bukan mukroh namanya, dia bukan terpaksa. Karena dia masih memiliki opsi untuk membelokkan bisnya ke yang lain. Banyak kan? Ada taman, kayaknya di situ ada taman, bisa ada bangunan, bisa dibenturkan ke bangunan. Saking dia takut mati kalau ke bangunan paling, iya kan? Dia dihadapkan dengan 2 pilihan. Berarti masih kalau dihadapkan dengan 2 pilihan, dia bukan mukroh namanya. Pilihan yang pertama dia yang mati karena dibenturkan ke tembok. Pilihan yang kedua, orang yang mati tapi dia selamat.
Ya kan? Berarti dia tidak mukroh kalau seperti itu. Orang yang seperti itu bukan mukroh namanya. Bukan orang yang terpaksa. Intinya, orang yang terpaksa itu memang tidak memiliki opsi sama sekali. Kalau masih memiliki opsi, maka berarti dia tidak mukroh. Contoh mukroh lagi. Ada orang dipaksa makan. Kalau tak makan, dia dibunuh. Ya, dipaksa untuk kalau tidak makan dia akan diapain misalnya ya kan, yang tidak ekstrim. Kalau tidak makan nanti dia akan diperas misalnya, suaminya nanti akan kuperas pokok digitukan lah. Antara makan dan melakukan kejahatan orang tersebut gimana? Oh, kalau masih ada opsi seperti ini itu bukan mukroh namanya. Ayo makan, kalau gak makan nanti anakmu saya bunuh misalnya begitu kan? Maka itu bukan mukroh namanya. Kemudian kamu memilih makan, maka puasamu batal. Maka batal itu namanya. Paham ya? Paham. Tapi di dalam konteks ini kan antara nyawa anak dengan makan ya kan. Maka kita milih makan, tapi puasanya batal gitu loh. Jangan, nggak apa-apa anakku bunuh, nggak apa-apa. Jangan gitu. Jangan ya. Maksudnya itu tetap dikatakan tidak mukroh. Bukan mukroh itu namanya, bukan orang yang terpaksa, karena dia memiliki opsi antara anaknya yang dibunuh atau dia membatalkan puasa. Wastimnain. Wastimnain dan istimna. Jadi yang pertama yang membatalkan puasa itu adalah jima. Memasukkan hasafah ke dalam farji sekalipun tidak keluar mani. Hasafahnya toh dimasukkan langsung batal. Tak keluar mani Gus, cuma nyicip-nyicip misalnya. Tetap batal. Sekalipun tidak keluar mani. Wastimnain dan istimna. Apa istimna? Apa istimna? Ada yang tahu? Sengaja atau berusaha mengeluarkan mani, tapi tidak melalui proses jima. Sengaja. Banyak caranya. Wastimnain dan istimna, sengaja mengeluarkan mani. Itu istimna namanya. Walau biadihi, sekalipun dengan tangannya man. Au biadi halilatihi, atau dengan tangan halilah ini bisa istri, bisa budak. Orang yang halal, istri lah. Saya ambil contoh istri ya, biar tidak terlalu banyak. Au biadi halilatihi, atau dengan tangan istrinya man. Sebenarnya halilah itu bukan istri saja, budak juga halilah. Au biadi halilati, atau dengan tangan istrinya man. Kalau sengaja mengeluarkan mani, berusaha mengeluarkan mani, baik dengan tangannya sendiri, baik dengan cara yang haram seperti mengeluarkan dengan tangan sendiri, atau dengan cara yang halal seperti dengan tangannya istri, maka itu membatalkan puasa. Au bilamsin, atau dengan menyentuh, mengeluarkan mani bilamsin dengan menyentuh, bilamsin dengan menyentuh lima kepada sesuatu, lima kepada sesuatu yungkiduh yang membatalkan apa, yungkiduh yang membatalkan lamsuhu apa menyentuh ma, yungkiduh yang membatalkan lamsuhu apa menyentuh ma, bila hailin, menyentuh bila hailin dengan tanpa penghalang. Bila hailin dengan tanpa penghalang. Istimna, berusaha sengaja mengeluarkan mani atau sperma, itu hukumnya batal mutlak, baik melalui cara yang halal ataupun cara yang haram. Mutlak. Atau berusaha mengeluarkan mani dengan cara menyentuh kepada sesuatu yang membatalkan wudu. Kalau menyentuh itu bisa membatalkan wudu. Saya bagaimana contohnya ya? Misalnya menyentuh saja, gak harus berhubungan. Menyentuh saja misalnya, menyentuh tangannya istri biar keluar mani misalnya, atau menyentuh bagian tubuh istri biar keluar mani misalnya begitu. Atau baliklah biar tidak istri wanita toh yang menjadi objek. Istri misalnya menyentuh bagiannya suami sengaja biar keluar mani, maka itu membatalkan puasa. Kalau tanpa penghalang, kalau ada penghalang tidak batal. Kalau ada penghalangnya maka tidak batal. Kalau cuma menyentuh
kemudian keluar mani, tapi ada penghalangnya, maka tak batal. Karena ada penghalang. Kenapa tak batal? Karena disamakan dengan berfikir. Kalau sentuhan tapi ada penghalangnya, maka disamakan dengan berfikir. Sedang ngebayang kayak gini, kemudian keluar mani atau tidur. Disamakan dengan tidur, itu namanya ihtilam. Keluar mani karena tidur. Kan tidak ada sentuhan kan? Tidak ada sentuhan keluar mani, maka batal atau tidak puasanya? Tidak batal. Nador atau tafakkur atau berfikir, bernador, bermandang atau berfikir, kemudian keluar mani tanpa ada sebab, tanpa ada sentuhan, maka keluar mani, maka tak batal puasanya. Tak batal puasanya. Jadi kalau kalian tidur, bangun-bangun keluar mani, kan tidak ada sentuhan kan? Kemudian keluar mani, maka tak batal puasanya. Berfikir, bernador, atau melihat kipas, kok syahwat? Keluar mani, tak batal puasanya. Karena tidak ada sentuhan. Sama dengan menyentuh lawan jenis, kemudian ada penghalang, keluar mani. Berarti kan keluar maninya itu karena pikiran kita. Ya kan? Maka tak batal. Ya paham ya? Ya kalau kipas syahwat itu kayak saran teman-teman. Ya, kebangetan ya kan kalau kipas syahwat. Tapi ada yang seperti itu biasanya ke pohon. Pohon bentuknya kok kayak gini. Syahwat, keluar mani, tak batal. Tapi nanti ada catatannya ya, ada beberapa catatan-catatan. Nah, Nabi kublatin wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.